Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika badan abada. Jamaah Ta'lim Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Pagi ini kembali kita duduk bersama bersilaturahmi, kemudian melanjutkan ta'lim kita setiap hari Kamis subuh tentang fikih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini merupakan awal kebaikan kita sehari ini. Barangkali ini amalan-amalan yang diandalkan ya, mudah-mudahan yang diandalkan, makanya model Pasaril masih muda ini. Jangan ketinggalan, yang tua-tua sih mending itu. Jadi yang belum pensiun jangan nunggu pensiun Pak ya. Udah pensiun malah ya bohong. Bohong loh, tinggal maunya doang. Iya, tinggal pengennya doang gitu. Selagi belum pensiun kita manfaatkan tenaga kita untuk hal-hal yang seperti ini, yang bernilai positif. Pak Yumar masuk di sini biasanya bercerita tentang kematian banyak kan gitu. Nah, makanya kalau dihitung-hitung umur kita sepanjang-panjangnya hidup di dunia ini ya, paling-paling hanya 2 jam itu paling banyak Pak Samadi. Kalau dihitung di apa namanya di hari kiamat nanti, hari di sana gitu, hari di akhirat, yang fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, satu hari di sana itu fi yaumin, satu hari, miqdaru ukurannya alfa sanatin 1000 tahun mimma ta'udun yang biasa kamu hitung. Jadi kalau kita menghitung 1000 tahun di sana sehari, ada nggak ya umurnya 1000 tahun? Berarti kalau 70 tahun, 80 tahun ya berapa jam doang hidupnya kan gitu. Ya jam lah gitu lah, jam lah barangkali jam lah. Nah, makanya umur yang segini ini ya dimanfaatkan untuk mengakumulasi, menghimpun amalan-amalan yang dipersiapkan buat ribuan tahun kan gitu. Oleh karenanya maka semua amalan itu dilipat gandakan. Baik. Para apa yang saya hormati, minggu yang lalu kita bicara tentang bab wudu ya, sekedar untuk mengulang. Wudu adalah istimalu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ati ala sifatin makhsusatin. Wudu itu menggunakan air suci untuk membasuh anggota yang 4 dalam Al-Quran ya, dengan cara-cara tertentu ya, bukan hanya sekedar basuh tapi caranya pun ditentukan, cara-caranya pun diatur gitu. Wudu berdasarkan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian ini ya ayat yang perintah untuk berwudu. Perintah untuk berwudu bersamaan dengan perintah sholat ya, gitu. Jadi begitu perintah sholat turun, perintah wudu pun bersamaan dengan itu.
Kemudian hadis riwayat Abu Daud, la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Salat seseorang tidak akan diterima apabila dia punya hadas sampai dia berwudu gitu. Jadi sampai dia berwudu. Artinya kalau dia punya wudu baru salatnya diterima. Dalam hadis lain, la yaqbalullahu salata bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa suci, ya tidak suci. Al hadis ini Ibnu panjang. Kemudian kemarin kita baca bahwa fardunya wudu itu ada 6 ya. 4 ada dalam Al-Quran, 5 yang 2-nya diperkuat oleh hadis gitu. Yang ada dalam Al-Quran, pertama membasuh muka, membasuh 2 tangan, mengusap kepala, dan membasuh 2 kaki. Yang hadis pertama niat, ya niat hakikatnya qasdu syar'in muqtarinan bi fi'lihi, barang dengan melaksanakannya. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang itu yang ke-5 ya. Dan yang ke-6-nya tartib berdasarkan hadis tentang haji ya. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah mengucapkan ketika sa'i inna sofa wal marwata. Berarti sa'i itu dari sofa dulu menuju marwah dan seterusnya. Oleh karenanya maka jumlah rukun wudu ada 6. Pertama niat berdasarkan hadis, membasuh muka, membasuh tangan, kepala dan kaki berdasarkan ayat Quran, dan juga tertib berdasarkan hadis. Baik, itu yang kemarin. Sekarang kita membaca sunnah-sunnah wudu ya. Ngeri ya Pak Ima ya. Karena kan nggak ada target kurikulum ya. Nggak ada target kurikulum ini mah. Nggak ada ulangan kan. Nggak ada ulangan. Sekaligus ulangan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay sunanul wudu asyratu asya'a. 10 perkara. Wa fi ba'di nuskhil matan, dari sebagian redaksi asyru hisolin ya, 4 hisol. Pertama at-tasmiyatu, baca bismillah. Sebelum apa-apa baca bismillah. Oleh karenanya maka dalam hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bil basmalati fa huwa aqta'u. Semua urusan yang dianggap baik menurut syara yang tidak dimulai dengan baca bismillah, maka perkara itu kurang barokah, tidak berkahi. Makan tidak baca bismillah, setan ikut makan di sana. Ya apa saja. Ya. Kita berangkat ke kantor bismillahirrahmanirrahim itu. Langkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, diniati untuk mencari ma'isyah, untuk mencari kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, maka dinilai ibadah itu. Ngantornya dinilai ibadah. Ya niatnya saja dulu perbaiki dari rumah. Awaluha wa aqalluha, paling sedikitnya bismillah. Bismillah. Itu doang. Bismillah. Paling sedikit. Adnal kamal. Wa akmaluha, dan yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyatu awaluha atabiya fi asnaiha. Awalnya lupa, tinggal baca bismillah. Tengah-tengah ingat baca bismillah. Begitu ini ingat baca bismillah. Gak usah balik lagi. Saya bismillah sunnah hukumnya. Ini kan kita berbicara sunnah. Fa in faragha minal wudu lam yu'ta biha. Kalau sampai selesai wudu lupa baca bismillah, udah bablas saja. Enggak usah diulang lagi. Bismillah hukumnya sunnah. Wa ghaslul kaffaini, dan membasuh 2 telapak tangan. Ilal ku'aini, sampai
pergelangan tangan, qoblal madmadah sebelum berkumur-kumur. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim baru ini. Terus, nah makanya yang saya ceritakan kemarin ada yang wudunya lama sekali. Jadi basuh ini aja udah nggak tahu letau, tahu gimana gitu. Tapi ini lama gitu, lama gitu. Ya itu namanya asbirul wudu, menyempurnakan wudu barangkali. Bahkan sebelum itu dilihat dulu ya anggota wudu kita itu kalau ada yang menghalangi jatuhnya air ke kulit. Misalkan habis ngecat gitu ya. Nah, ini dia anggota wudu aja, anggota wudu. Nah, kalau ada hilangkan dulu. Lakban. Kalau misalkan habis ngurusin ikan yang gede biasanya sisiknya itu lengket nempel. Sisik ikan itu biasanya lengket nempel itu. Nah, itu bersihkan dulu. Sampai supaya kulit air nempel ke kulit. Makanya istimaulul ma'i fi adhoil arbati. Saya lanul ma'i mengalirkan air ke kulit. Kalau ada kulit yang tidak terairi, nah ini kalau sengaja tidak sah wudunya. Wasul kafaini ilal ku'aini fil qoblal madmadah sebelum berkumur-kumur. Oiksalua salasan dan 3 kali ya. Intarodara fituri kalau berturut-turut 3 kali gitu. Hitung sajalah itu berapa kali lah. Qabla dukhuli hal ina sebelum nah ini kalau misalkan di biasa di kampung kan ada kobak ya, balok kobakan gede ya, dan wudunya dicelupin kan ke sana. Nah, maka bismillah tadi membasuh ini jangan dicelupin ke situ dulu, ambil dulu. Kalaupun nggak ada batok, nggak ada gayung, ambil dulu di luar, gitu. Ambil dulu, baru celupin ke sana. Qabla idkhalihal ina'a sebelum dimasukkan ke dalam tempat air tadi. Wal madmadah yang keberapa ini kemudian berkumur-kumur. Ba'da ghusil kafain, setelah ini baru kemudian berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur. Wa yasilu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma' fil fammi sawaun kana adaruhu fihi amla ya. Sunnahnya itu madmadah itu berkumur-kumur. Apa artinya? Pahala sunnahnya sampai gitu. Apa ya? Sampai lah gitu. Bidkhalil ma' hanya memasukkan air saja ke mulut. Berkumur-kumur atau tidak, idaro itu adar itu dibulak-balik airnya di dalam mulut gitu. Dikekemukan atau hente gitu. Masuk ke dalam. Itu memperoleh sunnah berkumur-kumur gitu tuh. Jadi walaupun tidak dikumur-kumurkan, tidak dikupuk-puk gitu, enggak begitu. Masuk gitu. Atau misalkan di kupuk-kupuk gitu kan ya gitu. Itu dua-duanya boleh gitu. Jadi pahala sunnah itu diperoleh walaupun hanya dengan memasukkan air saja ya. Tidak dikumur-kumurkan. Fa'in ada rokal akmalu majhu. Kalau dikumur-kumurkan itu lebih sempurna pahalanya. Gitu. Jadi lebih sempurna pahalanya. Barangkali segala kotoran segala macam dibuang dululah. Sisa-sisa makan barangkali mungkin ada masih ya dibuang dulu. Cehil anu segede indung suku mah. Ya. Wal istinsyaq ba'dal madmadah ini sebenarnya pelajaran dulu waktu kecil kan kita sudah. Tapi ya supaya ingat lagi aja lah. Wal istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung ya. Wa yasulu aslu sunnati fi biidkhalil ma'i fil anfi sawaun kana jadzan bihi binafsi ila hayashimahi
amla. Diperoleh pahala sunnah itu asal masuk saja ke hidung. Baik itu dihisap ke sana kemudian dikeluarkan lagi ataupun tidak. Ya. Ada yang dihisap itu. Ada yang dihisap, dimasukkan air ke dalam hidung kemudian dihisap dikeluarkan lagi. Atau cuma dimasukkan saja gitu. Itu juga dapat pahala sunnah. Ini kan bicara sunnah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan wajibnya fardunya hanya 6, sunnahnya 10 kan. Biasanya sunnahnya itu lebih banyak daripada fardunya. Semuanya itu dalam semua urusan. Fa in arada arafa bi madmadi. Fa in arada al-istiqmal nasyarahu wa balaghal matlub fil madmadah wal istinsak. Ya. Kalau ingin pahala sempurna maka diistinsaklah, hisap ya. Dihisap kemudian dikeluarkan. Para yang saya hormati, ini coba nanti ya barangkali ada yang belum coba praktekkan dihisap ya ke hidung. Coba enaknya kayak apa gitu. Setelah itu, memang ada sedikit mungkin ada itu. Coba setelah itu dirasakan kira-kira napas dan lain sebagainya enaknya kayak apa. Kok ini disunahkan ya. Jadi semua yang disunahkan adalah sesuatu yang baik gitu. Dan berdampak baik ya. Dan berdampak baik dalam kehidupan. Kemudian wa masu jami' ra'si, dan kemudian yang ke ini Syafi'i ya, fikih Syafi'i maksudnya. Wa masu jami' ra'si fi ba'di nuskhi istiyabur ra'si bil masi amma masabadar wajibun, dan mengusap semua kepala ya. Adapun mengusap sebagian kepala menurut Syafi'i ini kan wajib. Jadi Syafi'i itu, Abu Hanifah itu kalau itu ininya nih seru semua gitu. Tidak, kalau kita masih dikit ya gitu. Kalau Syafi'i semua. Ya, Abu Hanifah semua. Kalau Syafi'i cukup sedikit. Tapi disunahkan mengusap semua. Dibalikin lagi sini ke bawah gitu. Nah, ini masuk sini gitu. Ya udahlah. Sunnah. Nah, kalau Abu Hanifah wajib begini. Kalau hanya begini saja tidak sah wudunya. Makanya nanti kita dipadukan dengan pembatalannya ya. Tentang pembatalan wudu ya. Aula mastumun nisa. Nah, di sana ada fa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun minal ghaiti au lamastumun nisa. Ya. Kalau kau pergian kemudian kamu ghaid itu buang air besar atau buang air kecil, au lamastumun nisa atau menyentuh perempuan. Ya. Falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak menemukan air, fatayammamu, ini dari tayamum. Tapi di sini menunjukkan bahwa bersentuhan kulit dengan dengan perempuan laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim batal wudu. Indah Syafi'i, maksudnya mengartikan lamas itu menyentuh. Ya. Kalau yang lain ada mengartikan lamas itu jamaah. Kalau berjima bersetubuh baru batal. Kalau hanya menyentuh saja tidak. Ada yang lain lagi menyentuh juga batal kalau disertai dengan ser gitu. Kalau tidak ser tidak batal. Ada rasa gitu. Nah. Jadi Imam Syafi'i mau ser mau enggak gitu, pokoknya nyentuh batal gitu aja. Nah, ya. Nah makanya itu ya kalau Hanafi tadi Abu Hanifah Hanafi kalau harus menyentuh. Tapi begini tidak batal dengan perempuan nempel. Kalau kita wudunya begini, kemudian mengambil batal Hanifah begini,
kan nggak batal bersentuhan. Ya tapi kalau nggak batal wudunya harus begitu, gitu kan ya. Sebab kalau wudunya begini, ini nggak batal. Kalau wudunya begini, ini batal. Nah, sebab kalau begini saja menurut Abu Hanifah belum wudu. Sebab ininya belum sempurna, namanya gitu tuh. Jadi jangan, namanya talfek, kalau pindah-pindah namanya talfek. Wudunya wudu Syafi'i, batalnya batal Hanifah. Talfek namanya nggak boleh. Sekali wudu ini, batalnya ini. Satu paket. Satu paket. Wudunya Abu Hanifah boleh. Boleh apa namanya, batalnya Abu Hanifah. Ada kadang-kadang di sini. Kalau keluarga kami katanya mau ciuman segala macam dan di sini nempel nggak batal. Tapi wudunya begini ini belum wudu kata Abu Hanifah. Jadi nggak batal loh, nggak wudu gimana? Orang sholat kentut, ih kamu suka kentut, saya makan nggak wudu, nggak batal. Ya gimana mau batal lo nggak dikentut, nggak wudu kan? Iya kan? Kalau orang sholat nggak wudu, kemudian dia kentut, kok batal kamu? Nggak batal, saya mau nggak wudu. Iya, sama dengan begini. Ya nggak batal saya mau, ya mau nggak wudu. Iya. Ngusap sirah seetik. Nah, nanti ketemu di bab nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Baik. Masul jami' rasi, menyapu semua kepala. Fi badin matan wal istiyabur rasi bil masi. Amma masubadur rasi wa wajibun kama sabaq. Adapun mengusap sebagian kepala saja ini wajib seperti yang sudah diterangkan yang lalu. Ini maksudnya dalam kewajiban ya. Yang berikutnya wa masu jamil udunani zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin ya. Membasuh telinga ini harus dengan air yang baru, bukan habis dari sini ke sini, habis ini enggak. Habis mengusap kepala, airnya baru lagi. Ini masuk putar. Zahiraha wa batina, dalamnya dan luarnya. Ini. Ya. Jadi bukan hanya ketuilin, kadang-kadang ketuilinnya doang ya. Bukan, diputar gitu, diputar. Ya. Putar. Ya. Ay ghairi bilulin birrasi wa sunat fil kaifiyati masihima ayyadkhula maskhihati fi samakhihi wa yudiruhuma alal mu'atafi. Nah, jadi kesunahannya itu dimasukkan ini ujung ini fi masakhim dalam kedua lubangnya, wa yudiruma dan diputar keduanya alal mu'atafi ke depan, wa yamru ibhahuma ala zuhurihima, dan ini ibhamun itu jempolnya mengusap belakangnya ya. Itu. Jadi jempolnya ini mengusap belakangnya. Ya. Ini kan mengusap belakangnya itu. Nah, ya seperti biasalah. Cuman ini barangkali ya ini dasar hukumnya dan ini kaifiyatnya model begini, tata caranya. Jadi kita sedikit-sedikit aja. Terus alamat takwiman. Wa mablulatani bil udunaini istidharon, dan ini dengan cara begitu jadi dua ujung telinga ini bersih secara zahir. Wa takhlilul liyatil kasati bimislihi minar rajuli, dan menyela-nyela jenggot yang tebal ya, nyela-nyela dari sini minar rajuli dari laki-laki, amaliyatir rajuli khafifah waliyat. Adapun jenggot laki-laki yang tipis ya, nggak usah, tidak perlu disela-sela. Kalian nggak perlu disela-sela, tipis jenggotnya. Wah, kemudian walitul mar'ah wal khunsa fayajibu takhlilahuma. Ada yang perempuan yang berjenggot. Kalau ada perempuan yang berjenggot wajib
di sela-sela. Au khunsa atau wadam wanita adam wanita pria ya, banci kata kita ya. Fayajibu takhlilu, wajib untuk di sela-sela. Kalau laki-laki sunat, kalau perempuan yang berjenggot wajib sela-sela ya. Kalau laki-laki tapi tipis tidak wajib di sela-sela, tapi wajib dikumbah semua. Wa kaifiyatu ayadkhula rajul asabi'ahu min asfalil lihyati. Cara tadi memasukkan jari-jarinya dari bawah, bukan dari bawah. Wa takhlilu asabil yadil warijlaini wa takhlilu asabil yadain warijlaini, dan menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki ya, jari tangan dan kaki. In wasala mau ilaiha min ghairi takhlilin fa illam yasil illa bihi kal asabi al mutalafitati wajibun takhliluha. Kita ini jarang ya, ini kan jarang biasa, ini jarang nih ya. Jadi kalaupun tidak di sela-sela juga airnya ini nyampe ke sini ya. Tapi sunnah di sela-sela ya. Kalau yang dempet, yang dempet harus dibuka gini, ini wajib di sela-sela. Ada orang yang dempet tapi bukan berarti dempet rapat, bisa masih dibuka tapi kencang gitu. Ini wajib sebab dimungkinkan air tidak nyampe ke sini kalau nggak dibuka, kalau nggak di sela-sela. Jadi fikih ini ngatur sampai ke yang dempet-dempet gitu ya. Ada kemungkinan yang dempet gitu harus. Atau misalkan ini jari-jari kaki ada yang dempet, mungkin rapat ya, rapat gitu. Dimungkinkan kalau tidak dibuka ini air nggak nyampe, maka wajib dibuka. Ini sunnah, bab sunnah ya, bab sunnah. Terus adapun yang menyatu ya, adapun misalkan ini yang dia menyatu, maka haram dipisahnya. Ininya ini menyatu rapat ini, jangan dipaksa ya. Kalau memang tidak bisa jangan. Jadi nanti bikin madarat, makanya diharamkan gitu. Selanjutnya wa taqdimul yumna biyadihi wa rijlihi, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, alal yusra ya, dari yang kiri lah kaki, tangan dan juga kaki ya. Mila amal udwanul alladzani yasulu ghuslahuma ma'an kal khudzaini fala yuqaddimul aiman minhuma falitahirani dabwa wahidan. Kalau misalkan mendahulukan tangan dan kaki ya, mendahulukan kanan dari yang kiri untuk tangan dan kaki ya. Adapun misalkan yang bisa bersama-sama, misalnya model pipi, apakah pipi kanan dulu kemudian pipi kiri dulu? Enggak, sama-sama saja. Apakah telinga kanan dulu kemudian telinga kiri, kemudian tidak, itu sama-sama saja ya. Sama-sama bareng-bareng saja dua-duanya ya, tidak disunahkan yang kanan dulu kemudian yang kiri gitu. Kemudian yang berikutnya wa dzakara musannif taslis wal udil maghsuli mamsun fi qawli was taharatu salasan. Dan bersuci itu 3 kali ya. 3 kali. Wa fi badin nisa takraron ya. 3 kali. Jadi wajibnya itu sekali. Misalkan membasuh muka ya dengan air, udah nyata kan udah niat, udah. Yang kedua, yang ketiga sunnah gitu. Makanya kalau airnya sedikit jangan dipaksakan 3 kali, nanti nggak cukup ya. Makanya kalau Bapak pernah wudhu air 1 liter? 1 liter.
1 botol gede itu ya. Nah, itu. Botol aqua itu. Kalau 3 kali itu nggak cukup itu. Makanya 1 kali harus rata. Ya dipas gitu. Nah, mobil atau di perjalanan atau ya di mana sajalah dalam keadaan ini. Apakah air aqua itu suci? Ya suci lah. Sebab tidak jelas najisnya. Kalau misalkan mengatakan najis ya najisnya juga nggak kelihatan kan? Nggak yakin. Maka kita yakini bahwa air aqua itu air mineral, air kemasan suci lah gitu. Wal muwalatu dan berturut-turut ya tabiru anna bitatabu'i wa hiya allati bainal udwaini taftarruqan katsiran bal yaturul udwi ba'dal udwi bihaitsu la yajibul maqsur. Yang dimaksud dengan berturut-turut itu antara membasuh muka dan membasuh tangan gak ada jeda, disunahkan terus saja gitu ya. Ya kalau misalkan habis membasuh muka nih, habis membasuh muka, ada anak misalkan yang nangis karena mau kecemplung, kita kejar dulu, ya, dibawa dulu ke rumahnya, berikan dulu kepada yang ada di rumah supaya dijaga, gitu. Kemudian balik lagi, lanjutkan dengan ini, nggak apa-apa, asal mukanya tidak sampai kering, gitu, ya. Kalau muka tadi habis membasuh muka kan sudah sampai kering, kemudian dilanjutkan ke sini nggak apa-apa, tapi tidak mendapatkan sunnah berturut-turut. Tadi kan sunnahnya berturut-turut gitu. Nggak perlu diulang dari awal. Nggak perlu diulang. Batalkan aja dulu, jangan sampai tajadud wudu kalau sudah selesai. Mending kencing aja dulu, kemudian balik lagi wudunya gitu. Batal. Iya, ya dikhawatirkan ada banyak pendapat dikhawatirkan bahwa model begini nih, wudu setelah wudu selesai wudu lagi, ya. Maka wudu yang kedua itu fungsinya hanya membatalkan wudu yang pertama, kata ulama. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kondisi dia sekarang dalam keadaan tidak punya wudu, makanya harus wudu lagi. Oleh karena kalau ragu-ragu batalkan saja dulu. Gitu, mau kencing kayak mau gurawil kan gitu kan. Yang penting batal, kemudian baru wudu lagi. Gitu. Jadi selama la yajib bil al-maghsul qablahu, yang dibasuh yang sebelumnya belum kering ya. Ini jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan, hanya kadang-kadang dinilai atau dianggap biasa ya membasuh ini seperti biasa ya. Padahal ini luar biasa sesungguhnya kalau dilakukan dengan benar lah. Bismillahirrahmanirrahim, ini luar biasa ini ya. Menghilangkan semua dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan, menghilangkan semua dosa-dosa yang dilakukan karena pendengaran, gitu, karena apa yang dicium tadi dan sebagainya ya. Makanya sempurnakanlah wudu, nggak usah buru-buru, hati-hati ya, hati-hati saja. Basah-basahan sedikit baju yang nggak soal. Sebab basah karena wudu itu sama dengan menambah barokah dari malaikat. Baik, itulah sunnah wudu ya, sunnah wudu. Para yang saya hormati, nanti wudu ini setelah batal wudu, setelah pembatalan wudu, kita juga akan membaca sumbernya ya, dari hadis gitu, khusus tentang wudu. Juga ada fadailnya, fadilah wudu ya. Wudu saja dulu ya, sebulan kan. Mudah-mudahan kita pada sehatnya. Kemudian nanti berikutnya baru yang lain. Nah. Baik, kita lanjutkan dengan nawaqidul wudu. Fi nawaqidul wudu biasbabil hadis, dengan sebab baru ya.
Walladzi yang kudu ayubtilul wudu sittatu asya. Yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama ma kharaja min hadis sabilain. Ail qabul wa dubur minal mutawaddi. Hayyun wajihun mu'tadun kana al khariju ka baulin wa ghaitin au nadiran kadamin. Ya. Ada yang keluar dari salah satu 2 jalan, ya. Baik kubul maupun dubur. Baik kubul itu di depan, dubur itu di belakang, ya, dubur gitu, dari depan maupun dari belakang. Hayun wadihun mutadan, baik itu hidup maupun mati. Ada yang keluar, kremi, cacing keluar dari pantat, batal wudunya sama, batal ya. Kita makanannya paling angin gitu. Ada kremi yang keluar, cacing keluar dari pantat. Orang yang punya wudu batal wudunya. Ya. Baik ya kana la khariju ka baulin wal ghaitin kan mu'tadan, yang biasa seperti baul, ya baul itu buang air, buang angin, wa ghaitin dan BAB buang air besar, ya. Nah, au nadiran atau jarang-jarang darah keluar, ya. Ada darah keluar, ya. Itu juga batal. Ya dari depan maupun dari belakang, ya. Ya enggak, dari ini 2 jalan, dari depan, dari kemaluan maupun dari dubur, dari kubul maupun dari dubur yang membatalkan. Kalau dari hidung mah enggak batal wudu, ya. Ya. Kadudin seperti dud, cacing, bukan dud, apa namanya, yang biasa belatung, ada keluar belatung misalkan, atau ya sejenisnya, bukan belatung. Dud ini mananya belatung, ya. Atau kita paling cacing, ya, cacing keluar dari dubur, batal wudunya. Illal mani, kecuali air mani. Bi ihtilamin minatuli memakin muqaidi minal ardi, ya. Duduk yang tidur dalam keadaan duduk dan duduknya anteng gini nih, ya, anteng. Itu nanti di sini kan ada tidur itu membatalkan wudu, ya. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu kalau duduk dan duduknya anteng, baik nyender maupun tidak. Tapi tidak tiba-tiba dia mimpi dan mimpinya sampai keluar mani. Nah, itu tidak batal wudunya. Ada nggak yang model begitu, ya? Tapi di sini, ya, di sini dijelaskan. Illal mani al kharij min bi ihtilamin minal mutawaddi, dengan mimpi orang wudu, udah dari mutawaddi, orang yang punya wudu, kemudian mimpi dalam keadaan duduk yang duduknya mutamakkinin minal ardi, yang ininya pantatnya rapat ke tanah ini. Ya. Fala yang kudu, maka tidak membatalkan, gitu. Kalau tidur mimpi misalnya, ya tidurnya aja batal. Kalau tidur dalam ini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, dan tidur yang membatalkan ini, ya, tidur dalam keadaan posisi yang tidak mutamakin. Mutamakin itu, Pak, duduknya ini rapat, duduk. Kan ada orang yang bisa tidur ini, duduk, ada. Itu tidak batal wudu. kalau nyandar, Ya, walaupun ini ya mutamakin kan ininya kan, ininya. Kalau ininya nyandar, kalau ininya rapat nggak apa-apa. Kalau miring begini batal. Sebab ada kemungkinan keluar itu tidak. Ya, itu. Jadi dalam keadaan, para yang saya hormati, maaf ini ada itu, ya. Iya, maka. Kalau kita duduk begini nih, duduk, ya, dalam keadaan posisi beginilah duduk. Kemudian ini, ya, ini bahasa kitanya gitu, mau kentut. Kira-kira bisa nggak keluar itu? Susah kayaknya, ya. Kecuali dimiringkan gini.
Kalau nggak dimiringkan susah itu. Iya. Harus, makanya kalau ada yang duduk kemudian dimiring-miringkan, ada kemungkinan ada sesuatu yang dia kerjakan itu. Jadi kalau dalam posisi mutamakkinin ya tetap duduk itu tidak batal. Tidak batal. Nah. Jadi ya kalau duduk mah bawa mimpi kayak enggak kayak kalau pokoknya tidur ya dalam posisi yang tidak duduk, yang tidak tempat duduk yang tidak posisi pada tetap pada tempat duduknya gitu ya. Ini batal. Ya, wudu aja bukan mandi. Batal wudu ya. Ya. Ya kalau mimpi mas sampai mimpi iya harus mandi. Ya. Ini juga yang almani yang keluar tadi ya, mandi mah harus ya, wudu mah enggak batal. Terus zawalul akli, hilang akal. Al-ghalabati alaihi bisukrin aw maradin ya. Baik itu mabok maupun sakit, al-junun wal igma, junun tedan wal igma, mabok ayan, epilepsi. Epilepsi ya. Epilepsi itu batal wudu. Ya. Sampai hilang akal, mabok ya, mabok bisukrin aw maradin aw igmain aw ghairi dzalik atau sebangsanya. Nah, ini di sini nih. Walam surajulul mar'atal ajnabiyah, dan menyentuh laki-laki kepada kulit perempuan ajnabi. Perempuan ajnabi itu perempuan yang ghair mahram. Yang ghair mahram itu perempuan yang boleh dinikah, boleh dinikahi ya. Ada banyak ini. Hurrimat alaikum ummahatukum, ini bisa dibaca dalam surat An-Nisa. Mana Qurannya nih? Yang ada terjemahnya itu. Nah, sini. Nah. Oh, iya. An-Nisa ini ayat An-Nisa itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 4 ya, An-Nisa 4. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian, ummahatukum ibu, wa banatukum anak perempuan, wa akhawatukum saudara perempuan, wa matukum ya, dan bibi ya, wa kholatukum minal akhi, saudara perempuan anak, anak perempuan saudara, anak perempuan saudara kita, anak perempuan saudara kita. Saya punya kakak saya punya anak perempuan gitu. Saya punya adik saya punya anak perempuan. Ya, itu siapa itu, ponakan ya? Wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, demikian pula banatul ukhti ya. Banatul ukhti itu anak perempuan saudara perempuan. Kita punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Kakak perempuan kita punya anak perempuan, nah, maka kita yang laki-laki tidak batal ke sana. Tidak boleh dikawin. Wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu sepesusuan, ibu satu susuan ya. Satu sama-sama nyusu ya. Nah, makanya dihimbau kepada ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Ada ibu yang sedang menyusui, kemudian ada anak tetangga ini. Anak tetangga yang nangis ya karena ditinggal ke pasar sama ibunya.
Kadang-kadang coba kasihan itu Langis saja, coba kamu kan lagi nyusuin, coba dikasih susu kamu. Nah ya, kalau nyusu ke sana anaknya itu ada satu tegukan langsung nyedotnya dari sini, ya berarti ada. Bagaimana kalau ininya disedot dulu, masukkan di gelas, kemudian diminumkan kan? Nah itu tidak kalau begitu. Ini yang dimaksud arda'nakum itu langsung nyusu ke putingnya, gitu, nyedot dari sininya gitu. Jadi makanya jangan asal ngasih air susu itu. Ya nanti berakibat kesananya itu, berakibat panjang. Jadi sakit-sakit terus baik. Saudara-saudara perempuan, saudara ayahmu yang perempuan, gitu, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan yang persusuan, dan banyak ini. Allati dakhaltum, nanti kita jerangkan nanti, sebelum ini nanti kita jelaskan ya. Wa akhawatukum min ar-radha'ah, ini nanti anak sepersusuan ini tidak batal di sini ya. Bagaimana nanti kalau pacaran misalkan, maka tidak boleh dikawinkan sebab itu ajnabi namanya. Fa illam takunu dakhaltum, ya ini wa rabaikum allati fi hujurikum, anak tiri ya, anak tiri yang ibunya sudah digauli. Min nisaikum allati dakhaltum, yang ibunya itu sudah dakhaltum, sudah kamu didukhul ya. Fa illam takun dakhaltum bil fala junaha alaikum ya, kalau belum didukhul nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini, kan ada kaidah dukhulul ummahat yuharrimul banat, kemudian akdul banat yuharrimul ummahat. Akdul banat yuharrimul ummahat. Ada seorang janda gitu, janda punya anak gadis, dinikah ini anaknya nih, dinikah ini ya. Kemudian begitu ibunya pulang, umpamanya ibunya pulang dari Jakarta atau dari mana, si ini berubah ini pikiran ini, yang tadi nikah sama anaknya, wih ternyata cantikan ibunya gitu. Iya, maka boleh anaknya tadi ditalak lagi, kawin dengan ibunya boleh. Maaf, salah. Jadi setelah nikah dengan anaknya, akdul banat ya, nikah dengan anaknya, yuharrimul ummahat. Kalau sudah nikah dengan anaknya nih, begitu itu ngelihat ibunya cantik, maka nggak boleh ke sana, nggak boleh ini dipisah kemudian kawin dengan ibunya, sebab sudah jadi mertua, dan mertua itu nggak ada batasnya. Kalau turun mah boleh. Nah, kalau misalkan yang dinikahi ibunya nikah dengan ibunya, ya, begitu anaknya datang, wih, anaknya juga udah lumayan kan gitu tuh umpamanya, cerai ibunya, nikah dengan anaknya boleh, asal ibunya belum dia bapain. Iya. Jadi namanya kalau sudah didukhul, dakhala itu masuk ya. Kalau dukhulul dimasuki, sudah ada yang masuk begitu maksudnya. Nah. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junah alim. Kalau belum didukhul ini fala junah alaihikum, maka tidak apa-apa bagi kamu untuk menceraikan ibunya, mengawin anaknya. Ya, itu. Kalau anaknya dulu yang dinikahi, begitu nikah, begitu akadnya sudah sah, udah dengan ibunya itu sudah jadi mertua, nggak boleh haram gitu. Wa halailu abnaikum alladzi min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Juga mengumpulkan
saudara, dua saudara ya dikawin dua-duanya nggak boleh gitu. Dilancek, diwayuh nggak boleh. Walam surajulul maratal ajnabiyah, dan yang keempat menyentuh laki-laki kepada perempuan yang ajnabi ya, ghairi muhrim, di luar muhrim. Nanti kita akan jelaskan, akan kita rinci ya satu persatu yang tadi dibaca itu ayatnya ya. Al-Maidah An-Nisa ayat 23 nanti bisa dibaca-baca bisa dirinci siapa saja gitu yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi berarti batal wudu, tidak batal wudu ya, tidak batal wudu. Turun keranjang bisa. Kalau turun keranjang, naik keranjang boleh. Boleh. Naik dasar ranjangnya kuat aja. Naik turun apa boleh? Boleh. Mending naik keranjang. Anut. Ini tadi kemarin saya sudah jelaskan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan nunggu saya selesai. Ya. Barangkali ada sekarang ini sebelum ditutup sudah sampai bunyi aja ini ya. Sampai bunyi. Ya dikit-dikit aja lah, banyak yang masih belum belum pensiun kan, masih di persiapan. Ya. Ya Pak Saril nanti pensiunnya bareng dengan saya. Kalau tidak ada kita tutup dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan obrolan.